Tuhan Yesus. Ya, kita selalu diutus berdua-dua. Begitu juga dengan iman kita ya. Kita nggak bisa cuma pasrah dengan iman kita tanpa satu perjuangan. Karena ini pertama kali, jadi saya ingin memperkenalkan diri dahulu. Nama saya Helena Rahayu. Saya biasa dipanggil dengan nama Yayu. Dan ya, ini adalah keluarga saya. Richard, anak saya yang laki-laki, dan saya punya anak kedua, suaminya Richard, istrinya Richard maksudnya adalah Emily. Ya, jadi kami bertiga, dan mereka berdua 2 tahun yang lalu menikah. Saya merasa sangat diberkati sebagai seorang ibu bisa mendampingi anak saya sampai ke pelaminan. Pasti banyak di sini ya yang sudah mengalami juga ya. Tanpa satu anugerah yang luar biasa. Yang belum mengalami coming soon, ya, doa. Dan ini harus kita doakan. Kalau dilihat, ini bapaknya mana ya? Kok kayak kaleng nonggon ya? Nggak ada figur bapaknya. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya seorang single mom. Suami saya sudah dipanggil Tuhan pada saat usia saya perkawinan 4 tahun. Jadi pada saat itu Richard masih berusia 2 tahun. Tapi karena kasih karunia Tuhan, karena iman dan perjuangan, akhirnya anak ini bisa besar sampai usia sekarang 30 tahun. Jadi buat Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Nah, Bapak Ibu, itu perkenalan singkat saya. Nanti saya akan cerita lagi. Nah, kita mau berbicara iman dan perjuangan. Mungkin kita semua di sini sangat rajin ke gereja, sangat rajin ikut ekaristi, sangat rajin ikut persekutuan doa, ikut PA di mana-mana, ikut Zoom di Samadhi tiap pagi dan seterusnya. Tetapi tiba-tiba kalau badai itu datang kembali, kita siap enggak? Ya, kita nggak pernah tahu apa rencana Tuhan bagi diri kita. Kita nggak pernah tahu keluar dari tempat ini akan terjadi apa. Kita nggak pernah tahu hari esok itu mau seperti apa. Yang penting adalah hari ini kita berbuat seperti apa. Banyak sekali orang yang rajin pelayanan, bukan orang yang nggak kenal Tuhan, yang rajin pelayanan. Oh, mohon maaf, saya harus di tengah ya. Oh, gitu. Orang yang rajin pelayanan, ya, orang yang selalu baca firman Tuhan, orang yang doanya mungkin dari pagi sampai malam lebih dari 5 kali sehari, tetapi terhantam oleh satu badai yang tiba-tiba. Seperti pada saat saya mengalami puluhan tahun yang lalu ya. Saya sedikit flashback. Pada saat itu saya cukup aktif di kegiatan Choice waktu itu. Ya. Saya punya suami, berumah tangga, punya anak, cucunya mertua saya laki-laki, itu cucu dalam namanya, bahagia sekali. Tapi tiba-tiba suami saya sakit kanker pada saat itu. Dan hanya dikasih waktu 3 bulan, dia udah gak ada. Ketika badai itu datang, waktu itu saya juga gak siap. Tetapi Bapak Ibu di sini, brother dan sister, opa oma, bersyukur karena ada di persekutuan doa ini. Kalau kita lihat bahwa ini suatu ilustrasi ya, ilustrasi sebuah kapal. Kita baru aja mendengar ada satu kapal di Bali ya, yang terbalik karena angin kencang. Memang di hari-hari terakhir ini katanya Indonesia mengalami satu kemarau yang panjang, badai kemarau ya, kita nggak tahu. Dia katakan adalah kalau kapal yang besar ini diterjang oleh ombak yang besar, mau nggak mau kapal ini
harus bertarung dengan ombak, menghadap ke haluan ke depan. Aduh maaf ya, saya lupa jalan-jalan ini ya. Harus ke depan, dan dia nggak boleh belok ke sini haluannya ke kiri, karena air akan masuk. Kapalnya juga nggak boleh belok ke sebelah sini karena air akan masuk. Jadi nahoda kapal itu harus menerjang ombak yang besar itu. Nah ini seperti halnya dengan kehidupan kita. Pada saat kita menghadapi badai apapun, kita harus hadapi. Kita nggak bisa pergi ke orang-orang yang lain selain Tuhan. Kita harus hadapi dan kita harus maju terus. Saya nggak pernah nyangka juga gitu. Pada saat saya sendirian, itu rasanya itu dunia runtuh memang. Tetapi kembali lagi, saya punya support system, yaitu orang tua saya pada saat itu, saudara-saudara saya yang mengatakan, hei jadilah seperti kapal ini, hadapi apapun yang ada di depan. Saya masih ingat banget adik saya itu yang paling kecil. Saya 3 bersaudara, saya, adik saya laki-laki, dan yang paling kecil adalah perempuan. Pada saat 7 hari misa suami saya, dia menyanyikan lagu El Shaddai. Dan lagu itu dia bilang, lu nyanyiin setiap kali lu mau nangis, setiap kali sedih, nyanyiin lagu El Shaddai. Dan sampai hari ini saya imani itu, karena kata-kata di dalam lagu itu sungguh menjadi kekuatan kita. Saya masuk persekutuan doa juga dulu gara-gara saya sudah ikut sekolah evangelisasi pribadi, dijorokin masuk ke persekutuan doa. Tertariknya apa? Karena saya suka nyanyi, jadi saya tertarik lagu-lagunya. Baca firman boro-boro, ya. Doa boro-boro, ya pagi siang malam lah gitu. Kadang makan juga nggak doa. Tapi melalui persekutuan doa, saya ditempa. Saya mengalami berbagai ombak kehidupan yang akhirnya saya harus memaksa diri saya untuk terus maju ke depan seperti kapal ini. Dan satu-satunya pilihan yang paling tepat untuk menjaga stabilitas iman kita adalah kita harus ikut Yesus dan maju ke depan terus. Bapak Ibu sekalian, kalau sudah situasinya seperti ini, kita apa yang mau dilakukan? Ada 3 pilihan. Berserah, ya. Apa yang kedua? Menyerah. Yang ketiga, terserah. Pilih yang mana coba? Yang benar. Oke, sera-sera ya Bu ya. Terserah aja deh gitu ya. Betul ya. Setiap orang punya pilihan karena Tuhan kasih pilihan kita mau seperti apa. Dan ternyata memang kita perlu berserah. Kepada siapa? Kepada Tuhan. Kita perlu berserah, bukan berarti diam aja. Ya udah, diam aja. Yang penting saya punya iman. Diam aja, tidak ternyata. Melainkan harus ada aksi, harus ada tindakan. Pada saat itu saya wanita bekerja, jadi saya terus bekerja. Kalau saya mungkin orang juga bilang mutung itu apa ya? Ngambek. Luar biasa Bapak. Ngambek ya. Saya frustasi. Saya nggak punya uang, nggak bisa besarin anak saya. Tapi harus tetap harus ada tindakan, harus ada aksi, disertai pengharapan. Tahun ini adalah tahun jubileum, tahun pengharapan, hope of building. Ya, ada selalu pengharapan. Orang yang berserah dengan tambah aksi dan juga tindakan itu ada pengharapan. Bapak Ibu sekalian, 2 Korintus 5 ayat 7 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu kami kita ini hidup karena percaya, bukan karena melihat. Pernah lihat Tuhan Yesus? Siapa yang udah pernah? Gambarnya doang, ya kan? Sama. Kita, iman kita
adalah percaya, bukan melihat. Jangan kayak Thomas. Bacaan beberapa minggu yang lalu mengenai Thomas. Dia bilang, Tuhan, aku mau lihat itu badanmu yang ditusuk itu benar apa enggak ngeluarin darah. Sampai aku mencucukkan tanganmu, baru aku percaya. Aku mau lihat tanganmu itu benar-benar dipaku apa enggak. Dan Tuhan kasih izin untuk dipegang-pegang, itu Tuhan kasih izin. Jadi Tuhan itu maha baik, maha luar biasa. Kita ngambek pun minta pengen tahu, Dia kasih. Tapi iman kita adalah iman percaya. Kita nggak pernah lihat Tuhan Yesus, kita lihat fotonya aja percaya. Inilah iman kita. Kita mau ajak Bapak Ibu sekalian untuk membaca dalam satu perikop yang sangat simpel. Saya sengaja mengambil yang sangat sederhana agar kita mudah diingat sampai kita pulang. Kita baca ayat yang ganjil dan saya akan baca ayat yang genap. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi tidak dapat menyembuhkannya. Maka kata Yesus, hai orang-orang yang tidak percaya dan susah, berapa lama harus belajar berapa lama harus sabar bahwa dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian persis ya kita kayak Tuhan Yesus ya. Tuhan, kenapa doaku nggak dijawab? Tuhan, aku udah doain anakku, kenapa nggak sembuh? Kata Yesus apa? Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Ayat terakhir kita baca sama-sama. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Demikianlah sabda Tuhan. Kata-kata yang saya garis bawahi, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, dan jenis ini hanya bisa dikalahkan dengan berdoa dan berpuasa. Dia bilang kalau kita punya iman sebiji sesawi. Ada yang pernah lihat biji sesawi? Kacang hijau aja kegedean, lebih kecil lagi biji sesawi. Biji mustaf ya. Betul, selasih ya. Imannya segitu aja kecil gitu. Nggak ada apa-apanya sama tubuh saya gitu. Dia katakan kita bisa memindahkan gunung dari tempat ini ke sana dan gunung ini akan pindah. Dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Seringkali orang beriman, orang beragama, dia bilang punya iman, tapi begitu ditempa sakit sedikit, ditempa mungkin kena financial problem, langsung udah kelepek-kelepek. Benar gak? Ini teman saya nih cerita beneran ya, real story. Apa-apa. Belum lama, tiba-tiba tabungan dia di bank XXX ya, itu terkuras habis. Dan dia sudah menulis surat ke sana kemari, tidak bisa dikembalikan. Karena ternyata dia pernah dikasih link yang harus diklik, dan dia dalam keadaan panik dikatakan bahwa ibu ada transaksi sebesar XXX rupiah, mau dibatalin atau enggak.
Dan dia bilang, oh saya nggak bertransaksi, batalin dong. Oke, saya bisa bantu. Kalau ibu mau batalin, klik ini. Dan seketika juga meraih uangnya. Apakah dia langsung tahu hari itu? Enggak. Sebulan kemudian dia mau ngambil uang, dia mau setor uang. Dia lihat saldonya 0. Padahal cukup besar, 3 digit. Ya. Dan kalau kita lihat dari bank itu sebetulnya tidak bisa mentransfer sebesar sebegitu. Dia bikin surat ke semua kepala cabang sampai ke pusat dan seterusnya. Akhirnya dibalas kemarin, baru 2 hari yang lalu, dikatakan bahwa kesalahan adalah karena ibu mengklik link tersebut dan memberikan angka OTP. Lemes, langsung lemes, dan nggak bisa apa. Orangnya pelayanan ya pelayanan, orangnya ke gereja ke gereja, orangnya percaya firman percaya firman, tapi dia so sad, dia sedih banget karena itu uang yang dia kumpulkan bertahun-tahun bekerja. Apa yang kita bisa lakukan jika kita menemui teman yang seperti itu? Kira-kira apa yang kita katakan? Nggak apa-apa gitu ya, atau apa? Carilah kerajaan Allah gitu ya, maka semuanya akan ditambahkan gitu. Langsung diselengkap kalau kita ya. Nah ini kadang-kadang orang karismatik itu suka karena firman itu apa, jadi segala macam dijawab sama firman. Kadang-kadang hati-hati kita. Nggak selalu semua bisa dijawab dengan firman. Yang kita bisa katakan, tetaplah bersyukur karena engkau masih punya pekerjaan tetap. Tetaplah bersyukur karena engkau masih punya tempat tinggal. Tetaplah bersyukur karena engkau masih punya kendaraan. Tetaplah bersyukur karena engkau masih punya anak-anak yang sehat. Kata kuncinya apa? Syukur. Gitu. Nah, iman yaitu adalah keadaan di mana kita mampu melihat terang dengan hati kita di saat semua mata memandang gelap. Pada saat kita nggak tahu mau ngapain ke depannya. Pada saat kita hilang kendali. Pada saat kita nggak punya apa-apa. Pada saat orang yang paling kita cintai diambil oleh Tuhan. Gelap mata kita, tapi hati kita tetap melihat terang. Itulah iman yang sesungguhnya. Pada saat ngomong dokter nggak ada jalan keluar bagi penyakit kita, tapi kita tetap percaya dengan hati kita. Kita bisa melihat dengan terang kesembuhan itu akan datang. Itulah iman yang sesungguhnya. Iman adalah segala sesuatu yang sudah terjadi atau belum? Belum. Kalau khawatir itu sudah terjadi atau belum? Belum. Jadi kita suka khawatir nggak? Siapa yang kadang-kadang? Siapa yang suka? Siapa yang nggak pernah khawatir? Bapak Ibu sekalian, setiap orang pasti pernah khawatir. Hujan nggak berhenti aja kita khawatir. Udah masuk di IKEA, udah sampai Alam Sutra ya, jalan tol Serpong udah mulai banjir, khawatir. Tadi sebelum berangkat ke sini saya sempat baca di sosial media, ada seseorang yang ingin membuka sebuah rumah ibadah, rumah tanah sebutannya. 3 hari menjelang diresmikan, banjir datang dan hancur semua. 3 hari sebelum diresmikan. Tapi apa yang dilakukan? Dia tetap bersyukur dia bilang. Karena banyak yang nolongin. Dia tetap bersyukur semua anggota keluarganya tidak ada yang hanyut. Dia tetap bersyukur karena bisa dibersihkan rumahnya. Ini cara pandang yang sangat berbeda dari orang yang benar-benar beriman. Saya banyak belajar dari orang lain mengenai hal ini. Kadang-kadang kita benar-benar gelap, kita nggak tahu mesti ngapain, tapi hati kita bisa melihat terang bersama Tuhan Yesus. Iman itu
goyah. Ya, nggak usah yang berat-berat deh. Bu, sukanya makan apa? Kuenya suka bu? Suka ya? Sama saya suka. Iya. Tapi kita mendingan makan bubur aja ya. Iya juga. Iman mudah goyah ya, makanan itu mudah goyah ya. Soalnya kita sebangun sebetulnya ya bu, jadi suka makanan itu. Jadi iman itu mudah goyah Bapak Ibu. Ya. Kalau kita bersekutu di sini nih, ada berapa ini? 60 mungkin ya. Itu iblis juga ada 100 di sebelah sana lagi bersekutu juga. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita intim dengan Tuhan, iblis itu nggak suka. Itulah yang menyebabkan iman kita kadang-kadang goyah. Nah ini tanda-tandanya apa? Kalau orang sedang imannya goyah, dia doanya makin jarang. Kalau perlu doanya cuma tanda salib. Doanya nggak bisa ada kata-kata, pendek-pendek, emosi mudah tersulut. Gara-gara nggak tahu makanan apa ya nanti ya, kurang satu makanan ibu-ibu bisa marah-marah loh. Ya nggak kebagian. Makanya bapak-bapak jangan suka ambil dulu. Ibu-ibu ambil dua soalnya. Kadang 3 kalau ibu-ibu. Ya kalau bapak-bapak memang cuma 1 ya. Hilang sukacita saat melayani. Ini terjadi ya. WL, singer, ngomongin penuh sukacita tapi mukanya cemberut misalnya. Di PD lain dulu bukan di sini. Ya. Bahayanya apa kalau iman goyah? Udah putus asa. Dikasih firman bisa memindahkan gunung, itu kan kata firman. Kenyataannya enggak. Aku udah berdoa tahunan kagak ada yang berubah. Meragukan kasih Tuhan. Sebenarnya Tuhan itu ada kasih. Sebenarnya kasih Tuhan itu mana? Dia mencintai saya mana? Saya tetap gak punya duit. Saya tetap miskin. Saya tetap gak ada pekerjaan. Saya udah melamar sana sini gak dapat. Boro-boro makan kue bu. Gak bisa bu. Pelayanan menjadi rutinitas kosong. Penuh PD-nya, datang, tapi rutin aja. Oh ya saya absensi. Oh ya saya tugasnya konsumsi. Oh ya saya tugasnya jadi multimedia. It's just rutinitas. Tidak ada sesuatu, tidak pernah mendapatkan sesuatu yang baru. Saya sering sekali pergi ke beberapa persekutuan doa. Dan di dalam PD saya sendiri, setiap kali saya mendengarkan firman, itu kayaknya udah pernah, oh ya firman ini udah pernah. Tapi selalu kita mendapatkan sesuatu yang baru. Selalu ada sesuatu yang nancep dalam diri kita. Refleksi. Jangan ngomong, ya saya suami gua telat datang, dia kagak dengar. Ya ini mah harusnya buat emak gua tadi. No, this is for me. Semua adalah untuk diri kita, ini cocok buat anak saya. Tidak. Kita sudah diutus oleh Tuhan bagaimana menumbuhkan iman itu. Iman sejati terbukti di tengah perjuangan. Abraham, dia nggak tahu apa yang Tuhan mau. Dia percaya. Ayub habis semuanya. Hartanya habis, anaknya, keluarganya habis, tapi dia tetap setia sama Tuhan. Maria nggak ngerti apa-apa, baru 14 tahun tiba-tiba tekdung. Tapi dia menyimpan segala sesuatunya di dalam hati. Percaya sama Tuhan itu gampang-gampang susah. Mulut dan apa yang kita lakukan kadang-kadang bertolak belakang, betul ya? Kita ngomong percaya, di sini nyanyi-nyanyi, keluar dari sini, pulang sampai rumah, mungkin berbeda. Tapi justru itulah yang harus kita pertahankan, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana tetap sukacita. Kalau merengut terus mukanya, ya mana orang tertarik ikut PD Agustinus? Coba senyumin dulu kiri kanan. Nah gitu. Kalau mukanya cemberut, ya nggak kepengen. Ada apa di sini gitu loh. Ikut PD kok
kok mukanya masih cemberut. Lalu ada yang bilang, Bu, muka saya memang muka cemberut, Bu. Nggak mungkin gitu ya, nggak mungkin. Kita senyumin aja, kita senyumin aja. Nah, Bapak Ibu, yang terpenting adalah bagaimana dalam kehidupan kita menemukan titik balik. Titik balik atau turning point adalah pertobatan. Bagaimana kita bisa menemukan dan mengalami Tuhan. Bagaimana di dalam intimasi kita dengan Tuhan, kita bisa merasakan Tuhan. Pada saat kita berdoa, kita bisa nggak sih ngerasain Tuhan itu benar-benar dekat, benar-benar kayak kita bisa ajak ngomong. Perlu proses, kita perlu belajar. Ada orang yang berdoa ya udah asal berdoa aja. Tapi sekali Bapak Ibu bisa merasakan kehadiran Tuhan, itulah keintiman, kemesraan kita dengan Sang Juru Selamat. Pertobatan itu diperlukan sampai kita bisa merasakan benar dekatan kasih Tuhan. Tidak pasti menjawab masalah kita, tetapi kita merasakan damai dan sukacita di hati. Saya selalu mengatakan bahwa di dalam kehidupan antara spiritual experience, ya, pengalaman iman, kita pasti dari muda sampai sekarang tuh ngalamin banyak sekali pengalaman iman. Kita mau jatuh, kita diangkat lagi. Kita mau nabrak yang gak benar, kita dihindari. Kita mau marah, kita dibantu oleh orang lain. Kita mungkin kesulitan dan seterusnya. Pengalaman iman kita itu harus seimbang dengan spiritual growth kita, harus seimbang dengan pertumbuhan iman kita. Kita nggak mau di kelas yang sama tiap kali kan. Kita bisa menanyakan ke diri kita sendiri, apakah dalam 6 bulan ini pas nih 1 semester kan liburan sekolah, ada nggak sesuatu yang kita merasa iman kita bertumbuh? Mungkin dalam hal doa, mungkin dalam hal lagu-lagu, mungkin dalam hal baca firman. Ada nggak yang meningkat? Kalau belum, mari kita mulai. Masih ada setengah tahun lagi, mulai Juli sampai Desember. Apa yang menjadi aksi dan tindakan tadi, sehingga pengharapan itu terus datang. Kita nggak pernah tahu kapan badai datang. Kita harus siap sekarang, dari sekarang. Masing-masing, nggak bisa kita sampai nunggu. Turning point atau titik balik itu adalah hal yang terjadi yang mengubah diri kita, yang mengubah karakter kita, yang mengubah hidup kita atau karir kita bahkan. Itu yang paling penting yang kita harus sadari. Dan satu-satunya cara untuk bertumbuh dalam iman, ya, the only way itu adalah kalau kita mendapat tantangan justru. Pada saat kita mendapat tantangan, entah itu secara finansial, entah secara iman, secara rumah tangga, apapun, ya, iman kita biasa bertumbuh. Kenapa? Karena kita lebih banyak berdoa, kita lebih banyak datang ke persekutuan doa, kita lebih banyak ikut ekaristi, iman kita bertumbuh. Dan kita oke untuk berdoa bahwa kita minta Tuhan tolong tingkatkan iman saya. Allah memberi kepada kita bukan roh ketakutan. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Ini adalah roh yang benar, ya, bukan roh ketakutan. Kalau kita berbicara iman dan perjuangan, yang paling cocok adalah baca apa? Seorang wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun. Masih ingat bacaan itu? Ya. Betapa dia mempunyai iman, dia dengar Yesus di dalam kerumunan orang banyak, dan dia dengan jalan terseok-seok di bawah, dia mau mencoba mengambil jubah Yesus. Dia punya iman, tapi dia juga harus berjuang di antara kerumunan orang-orang. Dia harus masuk di sela-sela kaki-kaki orang-orang
lain, dia begitu berjuang untuk bisa menjamah jubah Yesus. Itulah iman dan perjuangan yang harus kita miliki. Nggak bisa diam-diam aja. Dia katakan asal ku jamah saja jubahnya, I will heal, saya akan sembuh. Dan Tuhan mengatakan imanmu menyelamatkanmu, kesembuhan jasmani dan rohani. Pada saat wanita itu bisa menjamah jubah Yesus, Yesus mengakui bahwa ada yang menjamah jubahku, ada sesuatu yang keluar dari diriku. Dan ternyata wanita ini berhasil di dalam kerumunan berjuang untuk memegang jubah Yesus, dan dia sembuh. Bayangkan pendarahan 12 bulan. Kita nih 12 tahun ya. Kita perempuan tiap bulan aja menstruasi udah banyak ngeluh nggak? Sakit kepala, aduh pinggang sakit, aduh perut sakit. Iya, ketawa pasti ngeluh. 12 tahun ya. Dan itulah faith and fight yang luar biasa. Hanya orang yang rendah hati yang mau datang untuk berbalik menemukan Tuhan dimanapun. Karena saya katakan tadi bahwa iman bukan jalan pintas, tetapi kekuatan untuk bertahan. Bagaimana kita bisa bertahan di dalam hidup dari terpaan badai apapun, hanya dengan iman dan perjuangan tadi. Bapak Ibu yang terkasih, paling sulit adalah kalau kita memaafkan orang. Sebagai umat beriman, pasti kita punya masalah-masalah yang sampai hari ini mungkin belum bisa dimaafkan. Tetapi inilah yang harus kita renungkan. Di tahun Jubilium kita masuk ke Porta Santa, mungkin capnya udah penuh ya, kartunya bolak-balik. Kita minta apa? Tuhan ampunilah aku. Tuhan mau mengampuni kita, tapi kita mau gak mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Itu adalah renungan yang Bapak Ibu perlu bawa pulang nanti. Memaafkan ya, forgiveness itu change ya. Memaafkan itu mengubah cara kita mengingat masa lalu. Kalau kita nggak bisa memaafkan, kita akan ingatnya luka aja. Kita ingat yang negatif, tetapi kalau kita mampu memaafkan, akan mengubah cara kita mengingat masa lalu yang tidak enak. Ada saudara saya nggak usah sebut siapa, dia marah sama kakaknya, dia belum bisa memaafkan. Lalu saya tanya, kalau doa bapak kami gimana? Dia lewatin kata-kata ampunilah kesalahan kami. Nah, itu dia dilewatin sama dia. Belum ketawa, ini true story. Ya, jangan sampai seperti itu. Ini true story. 1 Petrus 5 ayat 7 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia memelihara segala kekhawatiran. Tidak ada kekhawatiran yang ecek-ecek, tidak ada. Apapun. Kemarin ini ecek-ecek ya, tapi saya cerita aja. Makanan anjing saya tuh habis. Ya. Kalau pesen biasanya 2-3 hari, karena kalau pesen saya pasti yang 12 kilo, 15 kilo gitu ya. Terus bantu saya dia bilang gini, ya Bu, Ibu mesti beli eceran Bu, di dekat situ Bu, toko itu pet gitu ya. Yang tanda gampang ya. Lalu saya telepon anak saya, ini kamu udah pesen belum gitu ya. Jadi, duh gimana ya kalau nggak ada, dia makan apa? Masa saya mau kasih daging gitu loh. Ya, karena dia makannya dog food gitu ya. Hal-hal yang kecil, Tuhan tolong dong Tuhan, biar nggak hujan, Gojeknya datang hari ini. Hal-hal kecil kayak gitu saya doa gitu, dan datang tadi gitu. Hal-hal yang jadi segala kekhawatiranmu, Tuhan itu maha mendengar. Nggak usah malu sama Tuhan, ya kan? Nggak usah malu. Kadang-kadang kita malu-malu sama Tuhan. Apapun kita boleh katakan sama Tuhan. Dan yang terpenting adalah jangan menyerah. Jangan berhenti berharap
dan jangan berhenti percaya. Ini yang paling penting. Dan Bapak Ibu sekalian, kadang kita nggak menyadari berkat yang Tuhan berikan kepada kita itu seperti iceberg fenomen ini, ya. Tuhan hadir di saat kita tidak duga. Tuhan memberikan semua cuma-cuma, yaitu berkat dan anugerah. Kita kadang nggak melihat. Yang kita lihat adalah di sini bongkahan es, tetapi sebetulnya ada hidden blessing, ada berkat yang tidak terlihat yang kita sudah terima. Saya di sini tadi tidak ada kesaksian, ya. Lain kali harus ada kesaksian karena setiap hari pasti orang mengalami kebaikan Tuhan. Betul nggak? Kalau saya suruh bersaksi, ada yang mau nggak kira-kira? Oh nanti ya Bu ya. Itu khas banget orang Katolik. Lu aja gitu ya. Luar biasa ya Ibu ya, nanti ya Bu ya. Nah, tanda kelimpahan kepenuhan adalah hidup yang penuh syukur dalam keadaan apapun. Bapak Ibu, saya 2 minggu lalu baru ikut retret di Girisonta. Saya selalu setiap tahun sekali minimal retret pribadi. Karena setiap kali saya memberi sebagai pewarta pengajar, saya sadar bahwa saya harus diisi. Tangki rohani saya harus diisi. Saya nggak mungkin ngomong terus tanpa saya isi sendiri. Jadi saya retret di Girisonta dan puji Tuhan saya mendapatkan pembimbing bagus sekali, Romo Sunu. Di sana itu adalah Serikat Yesus ya, Yesuit pendekatannya, dan saya belajar bagaimana harus bersyukur dalam setiap kejadian apapun yang saya alami. Meskipun itu nggak enak, saya belajar bersyukur. Dan setelah bersyukur, saya harus terus boleh berpikir, merefleksikan kenapa saya mensyukuri hal ini. Ada orang yang bilang bahwa saya waktu masa kecilnya Romo dipukulin. Lalu Romo cuma jawab dengan simpel, kamu gak bersyukur dipukulin? Ya gimana mau bersyukur, Romo dipukulin, dikebukin. Buktinya kamu masih hidup. Dia bilang gitu. Bersyukur gak? Iya ya. Hal-hal yang kayak gitu kita menemukan, wow, luar biasa ya. Kita diajak untuk terus bersyukur. Dan sekarang ini saya kasih PR, tiap hari saya harus menulis syukur saya, 3 syukur saya. Ditulis, nggak boleh dipikir atau ditulis di handphone, ditulis pakai kertas, ditulis. Saya tulis, dan itu mengubah cara saya melihat sesuatu masalah. Dan saya tularkan ini ke Bapak Ibu sekalian. Nah, kita juga yang ketiga perlu mohon memiliki keberanian untuk taat. Kadang kita lupa bahwa untuk taat itu lahir dari kepercayaan atau iman kita kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, mungkin ini yang terakhir adalah kekuatan Ekaristi. Banyak orang Katolik yang menunda untuk ke gereja sekarang. Tidak ke gereja, enggak apa-apa. Ya, tetapi kita di sini harus punya satu iman yang kuat. Mau hujan, banjir, fight, berjuang untuk bisa ke gereja. Karena menyambut tubuh dan darah Kristus yang kita makan rapuh, tapi justru disitulah kekuatan kita. Pada saat kita menyambut hosti, masuk ke mulut kita, kena ludah kita, dia rapuh. Tapi that's the kekuatan kita. Itulah kekuatan kita. Dan ini adalah teman di komunitas mendekatkan kita kepada Tuhan. Carilah teman-teman di komunitas yang bisa mendekatkan kita. Kalau teman-teman kita bikin jauh dari Tuhan, ganti aja temannya. Untuk di sini teman-teman saya ini ada Pak Ali, ya, Mbak Tuti, Kartika, siapa? Bu Maria, ya, waktu juga ada ya, mendekatkan saya pada Tuhan. Sis Tuti ini guru saya nggak bisa nyanyi baginya, ya. Saya itu sekolah evangelisasi Freedom
pribadi dan dia yang maksain, suruh maju, suruh nyanyi, suruh jadi WL gitu ya. Itu berapa? 12 tahun yang lalu. Luar biasa kan? Dan Tuhan pertemukan sekarang. She's my teacher. Puji Tuhan ya. Dan inilah komunitas. Boleh tepuk tangan dong ya. Dan saya ikut bahagia dan saya ikuti sekarang boleh kembali lagi ke persembahan doa kita aktif lagi ya. Ntar lagi dia bisa loncat-loncat lagi. Dan ini adalah komunitas You Are Not Alone yang saya katakan saya seorang single mom. Dan ini juga tidak ada tidak ada suatu cita-cita buat saya punya komunitas, tapi Tuhan menitipkan pada saya bahwa ternyata di gereja Katolik itu banyak single mom Katolik, baik yang suaminya meninggal maupun yang berpisah karena bercerai, yang di bawah 60 tahun. Jadi kalau melihat kan wajahnya kinis-kinis ya. Kalau yang di atas 60 tahun dia ikut Santa Monica aja gitu ya. Dan di sini saya banyak sekali belajar mengenai pergumulan hidup seorang perempuan. 1001 macam. Dan itu yang sungguh menguatkan kita. Romo Eko Wahyu itu mengatakan, perempuan menjadi janda itu harusnya dipersiapkan. Kalian yang udah terlanjur itu nggak siap, tapi yang masih belum, persiapkan. One day, suatu hari mungkin akan menjadi single mom. Ini benar, saya pikir oh iya ya Romo ya, kita ini nggak siap, saya nggak siap. Benar, jangan ketawa, benar gitu loh. Ya saya bukan nakut-nakutin, kita nggak pernah tahu. Makanya bapak-bapak kalau istrinya kerja jangan dilarang, biarin aja sih. Ya, karena itulah yang terjadi. Dan 1001 pergumulan di sini justru saling menguatkan dari sharing-sharing itu. Hanya mereka memakai iman dan perjuangan. Ada yang nggak punya pekerjaan, berjuang mau jadi supir Grab pun dia jalani. Anaknya masih bayi ada di sebelahnya untuk beli susu. 1001. Tapi di situ saya belajar bagaimana iman nggak bisa berdiri sendiri. Iman harus diperjuangkan. Bapak Ibu sekalian, inilah slide terakhir. Ini sebenarnya hanya quote saja. Jika yang di depanmu membuatmu takut dan yang di belakangmu membuatmu luka, maka lihatlah ke atas. Tuhan Yesus tidak pernah gagal menolongmu dalam melewati setiap ujian. Tuhan Yesus memberkati. Saya ingin tutup dengan doa. Boleh ingat kenapa guys? bantu satu lagu. Oh itu. Iya. Wah, Itu. Ada lagu Allah kuasa. Alat kuasa dari kalah kuasa. lagu alat kuasa pakai ngopi dari mana? Saya dengar ada yang ingin didoakan tadi. YouTube itu. Kita bangkit berdiri. Iya, kalah kuasa. Liriknya doang kali. Iya, ya kan bisa tuh. Kita nyanyikan lagu ini dan biarkan lagu ini menjadi doa kita bahwa Allah Maha Kuasa, Dia mampu melakukan apapun meskipun itu sulit kelihatannya bagi kita, tetapi Dialah Allah Roh Kudus yang selalu hadir di dalam kehidupan kita. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa. Share aja, share aja, tarik ke kanan.
sungguh Allah yang Maha Kuasa. Bagimu tiada yang mustahil. Terima kasih ya Bapa, kalau malam hari ini Engkau boleh ingatkan kami bahwa kami harus memiliki iman yang hidup, iman yang aktif, iman yang terus berjuang. Apapun masalah yang kami hadapi, kami percaya bahwa Engkau mengetahuinya. Bahkan Engkau sudah memiliki jawaban dan memiliki rencana-rencana di dalam kehidupan kami. Allah Bapa, Engkau Allah yang sungguh mengerti akan apa yang ada di dalam pikiran, akan apa yang ada di dalam hati, akan apa yang saat ini sedang kami rindukan. Hadirlah saat ini di dalam hati kami. Aku undang Engkau hadir saat ini. Masuklah ke dalam hati kami. Ketahuilah setiap apapun yang saat ini sedang menjadi problem di dalam kehidupan kami. Bapa, saat ini kami mau lebih taat kepada Engkau. Kami percaya bahwa mengimani akan sesuatu yang belum terjadi memerlukan Engkau. Bantulah kami untuk selalu taat. Bantulah kami untuk selalu saling tolong menolong. Bantulah kami untuk berani mengatakan segala kekhawatiran kami pada Engkau. Kalau saat ini Tuhan, mungkin di tempat ini ada yang sedang mengalami masalah finansial, keuangan. Biar Tuhan bantu pertemukan dengan orang-orang yang dapat memberikan pertolongan. Mungkin saat ini ada yang mengalami relasi yang tidak baik dengan keluarganya, dengan suaminya, dengan istrinya, dengan anak-anak saudaranya. Allah Roh Kudus, jamahlah hati mereka, pulihkan relasi mereka. Mungkin saat ini ada yang sedang mencari pekerjaan, sudah cukup lama melamar ke sana ke sini, tetapi tidak mendapatkan jawaban. Tuhan, Engkau Allah yang Maha Penolong. Kami percaya Engkau akan berikan pertolongan itu. Pertemukan orang-orang ini dengan orang-orang yang dapat memberikan lapangan pekerjaan. Dan Bapak, mungkin saat ini ada yang sedang menderita sakit. Tuhan pulihkan, Tuhan jamah bagian-bagian yang saat ini terasa sakit. Karena kami percaya Tuhan, Engkau Allah penyembuh. Seperti seorang wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun. Asal ku jamah coba, maka aku akan sembuh. Dan aku percaya Tuhan, kalau Engkau memperbolehkan kami menjamah coba-Mu, kami percaya bahwa kami akan sembuh, kami akan tahir, kami akan kembali boleh melayani Engkau dengan sempurna. Dan saat ini khususnya kami juga ingin berdoa untuk Ibu Desri Riana yang saat ini lengan kanannya sakit. Kami mau tumpang tangan, mana Ibu Desri, ya, agar Kau mau jamah tangan kanannya ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Syara masuk syara, ora masuk syara, suara masuk syara, jamaah ya Tuhan, agar tangan kanannya boleh pulih kembali, agar dia boleh beraktivitas. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, karena Engkau Allah yang sungguh mampu melakukan segala sesuatu
Terima kasih ya Tuhan, Engkau sungguh baik. Terima kasih untuk malam hari ini kami boleh bersekutu, kami boleh mempunyai teman-teman seiman. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk Pak Yosef sebagai koordinator PD Santo Agustinus yang baru. Tuhan berikan hikmat, berikan Roh Kudus-Mu kepadanya, juga kepada istri dan anak-anaknya Tuhan. Beri kesehatan agar dia juga mampu melayani Engkau dengan sungguh, membawa PD Santo Agustinus menjadi saksi bagi setiap orang yang ada di luar sana. Berkati timnya Tuhan satu persatu, berkati umatnya satu persatu, dan biarkan PD ini boleh terus bertumbuh, boleh semakin berkembang, boleh semakin banyak domba-domba yang hadir, sampai suatu saat ruangan ini tidak muat lagi Tuhan. Mereka harus pindah Tuhan, karena begitu banyak umat yang hadir merasa sungguh diberkati di PD Santo Agustinus ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk mereka yang mungkin masih memiliki harapan-harapan yang belum terjawab. Berikan mereka ketaatan, berikan mereka terus percaya kepada Engkau. Terima kasih ya Bapa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk selalu memberkati. Baik, terima kasih untuk Ibu Herda Rahayu yang sudah memberikan kita firman Tuhan. Biarlah apa yang kita dengarkan boleh kita lakukan dalam kehidupan kita. Saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami percaya Kau telah memberikan semua yang terbaik untuk kami. Dengan sepenuh iman kami Tuhan, saatnya kami akan memberikan kembali Tuhan, mempersembahkan apa yang telah Kau berikan kepada kami sebagai persembahan yang terbaik di hadapan-Mu. Ya Tuhan, pakailah persembahan ini untuk membangun kerajaan-Mu di dunia ini, sehingga setiap pelayanan boleh menjadi berkat juga untuk sesama kami dalam setiap pelayanan kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bermula sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin.
dari Bu Helena luar biasa ya kita ya. Terima kasih Bu Helena atas pelayanannya, Tuhan berkati selalu pelayanannya, keluarganya, orang-orang yang cintai. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih untuk teman-teman dari depan sana, ada teman-teman pemerintah tamu, Bu Liris dan Bu Mariana, tim doa, Pak Gunawan dan teman-teman Sistriana dan Isari, terima kasih. Saudara Nijila yang bantu di doa tadi ya, sebelum dia, terima kasih. Teman-teman di WL ada Sisika, di Pujian ada singernya, ada Dr. Moses Noni, Sis Alberta, Sis Erin, Sis Mawar dan Sis Christina yang paling jauh ini. Terima kasih juga untuk Bro David yang berkenan ikut dalam hari ini. Tuhan berkati Anda semua, karena Anda semua berkati ada di tim multimedia, si Sis Stella, ada Andre, sama Pak Koordinator kita, Pak Yosef, terima kasih atas pelayanan malam ini. Juga terima kasih kepada teman-teman semua, brother sister, Bapak Ibu yang malam hari ini hadir malam hari di dalam persekutuan Tuhan. Mari kita berikan tangan untuk berdoa. Kita akan bertemu kembali di PD berikutnya hari Selasa tanggal 22 Juli. Seperti biasa jam 19.30. Nah ini yang luar biasa, ini pasti teman-teman sudah tahu proses namanya. Warnanya adalah Bu Ratna Nirmala dengan tema bagaimana menjadi wanita yang diurapi. Wah, kok dari tapi wanita semua Iya nggak ada yang bilang itu wanita terus yang mau diberkati, wanita terus yang mau dibekali ya, luar biasa ya. Jadi tolong sediakan waktu untuk datang di tanggal 22 nanti, karena ini bekal Anda semua, ibu-ibu khususnya ya. Bagus banget ini pastinya ya. Oke, saya rasa sudah cukup. Tidak ada temuan tambahan lagi. Terima kasih untuk kontribusi yang diberikan oleh Bro Teguh kepada kita semua malam ini. Tuhan berkati tangan yang beri. Bagi yang ingin memberi bisa menghubungi Bu Sukatmi nanti untuk pertemuan tanggal 22. Yang ingin berkontribusi silakan hubungi Bu Sukatmi. Ya. Terima kasih sekali lagi. Kita akhiri pertemuan doa malam hari ini dengan berdoa. Mari kita berdiri bersama-sama untuk mengakhiri pertemuan berdoa malam. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa Surgawi, tak intinya perlu ingin mengucapkan puji dan syukur terima kasih. Begitu banyak di Bapa, berkat yang kami terima dari terbitnya matahari hingga terbenamnya matahari. Kau berikan kami kesempatan bersekutu malam hari ini, mendengarkan firman-Mu, mendapatkan makanan rohani. Bapak, kami percaya hari ini adalah hari yang istimewa. Kami sebentar akan pulang membawa berkat-berkat tersebut yang ingin kami bagikan, kami alirkan juga bagi orang-orang yang kami cintai di rumah kami. Berkati juga Bapak untuk kuasa Ibu Helena yang malam hari ini sudah melayani kami. Berkati pekerjaannya, keluarganya, orang-orang yang dia cintai. Berikan dia selalu kesehatan dan hikmat yang semakin bertambah untuk dia, supaya dia semakin bisa menjadi sesuatu yang lebih begitu untuk dipakai dalam kerajaan di muka bumi. Kami juga berdoa untuk semua teman-teman yang hadir malam hari ini. Semoga malam hari ini ketika kami akan pulang, kami bisa tiba di tujuan kami di rumah kami dengan selamat, bertemu kembali dengan orang yang kami cintai. Dan apapun yang akan esok kami rencanakan, kami mau taruh semua di tangan-Mu Bapak, untuk campur dalam segala pekerjaan karya pelayanan kami. Dan di dalam nama Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, kami percayakan doa kami. Dia bertata kini dan sepanjang masa. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Persekutuan doa kita pada malam hari ini sudah selesai. Kita mau pulang, kita percaya kita akan berjalan bersama Tuhan. Dengan Tuhan, kita yakin dan percaya. Dia akan memperbaiki kita. Dia akan mengangkat kita. Besok nyanyi di Ibu dia boleh maju. besok nyanyi di tengah. Kita katakan kita tidak akan pernah kabur.
gimana? Itu kan harus ada mic ya.